Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pagi yang penuh bahagia ini. Hari pagi ini sedang pas jam 7. Allah berikan rahmat, Allah berikan rahmat kepada di muka bumi ini berupa hujan. Maka doanya muncul adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, itu dia. Semoga dengan hujan ini Allah berikan rahmat, kemudahan rezeki, dan perbanyaklah doa sangatan pada pagi hari ini. Ya. Sebab apapun keadaan, bisa mengatakan hujan yang turun ataupun pagi yang segar itu sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Setiap hari, setiap waktu, setiap proses. Ya, bukan dan kalimat waduh hujan. Nah, contoh begitu. Kalau you masih menggunakan kalimat-kalimat itu dalam kehidupan Anda, waduh hujan, waduh, nah, itu adalah kalimat namanya kalimat kufur nikmat namanya, kalau paham. Gitu ya. Sebab yang menurunkan hujan Allah, dan terserah Allah dia menurunkan kapanpun juga. Jadi tidak perlu mengadu-ngadu atau merasa menyesal atau merasa tidak happy. Sebab oleh yang punya, dia punya hujan diturunkan dengan dia, diberikan rahmat. Nah, itu bagi yang paham dari mengatakan. Tapi kalau tidak paham, ya memang dia akan mencoba untuk mengeluh. Mungkin barangkali pagi hari berangkat kerja, waduh hujan, nah, contoh begitu. Banyak istighfar dia mengatakan. Perbanyak istighfar dan kalimat itu. Itu kata kunci suka dengan Anda. Oke. So, jadi tidak menghalangin, apalagi kita dalam konteks sarapan otak bagi saya gitu. Bagi sarapan itu cuma sederhana, ada line internet sudah. Kalau hujan, alhamdulillah kita berdoa pada saat hujan. Justru pada saat ini kita akan banyak berdoa nanti. Ya, semoga setengah jam ke depan, okay, you akan memberikan sebuah energi yang paling powerful. Kenapa? Karena pada pagi hari ini ada kelas, ya, hari Kamis, yang insya Allah sudah daftar hampir 500-an orang lebih yang mendaftar untuk hadir pada pagi hari ini. Dan saya harap you berikan komitmen yang terbaik lah, saya mengatakan, pada diri Anda untuk hadir. Oke, yang jelas pada pagi hari pastikan Anda share dulu video ini dulu pada pagi hari ini untuk banyak lagi orang dapat manfaat. Oke, yang setiap pagi saya tetap komitmen dan konsisten untuk berbagi, sharing, give something kepada Anda. Oke, apapun juga keadaan saya mengatakan, karena inilah yang namanya adalah give, memberi, kalau paham ya. Karena memberi itu adalah bagi saya adalah give knowledge atau give experience, itu jauh lebih baik sebenarnya. Karena memberi experience ini, pengalaman ini adalah yang nilainya sebenarnya ada, kalau paham, dia akan banyak ngerubah hidup seseorang, insyaallah. Ya, itulah yang saya berikan setiap pagi, yang semoga Anda dengan dengan hal seperti ini akan mendapatkan manfaat, insyaallah. Siapa oke kira-kira? Ya, alhamdulillah sehat selalu, amin, Allahumma amin. Ya, doa sehat selalu, apalagi di hujan yang dengan rahmat seperti ini. Saya cukup bersyukur. Ya, kalau kita merasakan nikmat Allah ini, saya katakan you rasanya akan banyak sujud, Pak Ibu, betul? Ya. Kalau setiap hari coba banyak bersyukur, kalimat alhamdulillahillazi ahyana ba'dama matana oleh nusur, contoh begitu. Atau dan pagi tadi you juga sudah infak setiap pagi, ya. Karena itulah habit orang sukses. Jadi habit para multimiliarder itu setiap pagi dia akan bersyukur, okay? Dia akan banyak sedekah, ya, itu dia habitnya, saya katakan beberapa ciri. Ya, cuma kalau habit para loser, nah, itu dia para loser, kalau kita para loser, dia akan banyak untuk mengeluh, dia akan banyak komplain, dia akan banyak menghacker ataupun menghack seseorang, ya. Yang lebih parah lagi adalah dia akan memberikan hinaan-hinaan kepada orang lain, ya Bapak Ibu. Maka saya mengatakan pada pagi hari ini kita akan coba bahas sedikit, ya, bagaimana caranya, ya, bagaimana cara yang paling mudah, ya, dalam hidup ini, dalam hidup Anda. Jika ada orang di sekeliling Anda, barangkali teman, barangkali kemarin mengatakan, "Coach, saya ini ikut kelas ini diejek oleh saudara saya, oleh teman saya, oleh tetangga saya, gini-gini, dikatakan jangan mimpilah mau berhasil masuk kelasnya Pak Dodi," contoh begitu, ada yang ngomong, okay? Nah, itu bujuk-bujuk aja itu. Oh, hati-hati Bu, jatuh Bu.
Udah jatuh duluan. Itulah kadang-kadang memang kita mau hati-hati ke orang tapi udah jatuh duluan, apa boleh buat. So, ada yang mengatakan saya ini mau merubah hidup, tapi saya diejek di ini katanya bla 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 lah dengan sebutan-sebutan. Saya mengatakan satu kalimat yang perlu Anda, paling tidak bukan satu lah, saya akan berikan minimal 3 lah. Sebab pagi ini kita ada kelas misalnya ya, kita ada kelas jam lama-lama, oke? Jam 7 ini kita ada kelas. Udah buka kelasnya pada pagi hari ini, oke? Cuma silakan bagi Anda yang siap-siap dulu sambil lihat video ini pada pagi hari ini, oke? Supaya ada energi, sebab pada pagi hari ini saya akan bantu Anda dalam kelas kita, ya. Bagi yang belum daftar mungkin nggak bisa, cuma mungkin bisa besok ikut the next class, saya mengatakan kalau kita masih mengadakan, ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya kelas kita ini mungkin kelas terakhir, saya pun nggak tahu, saya mengatakan Anda. Jadi bagi yang ada peluang, yang sudah mendaftar, ada link, saya mengatakan jangan tunda-tunda lagi kehidupan Anda, Bapak Ibu. You tunda kehidupan you sekali, saya mengatakan, maka sekali you tunda kehidupan, berapa potensi cuan itu yang hilang sebenarnya. Sekali lagi Anda, kalau you tunda untuk belajar, you tunda untuk masuk kelas belajar, improve diri Anda, ya, berapa potensi cuan yang hilang, ya. Bukan 1-2 orang hari ini yang ketika dia masuk kelas kita, kemudian dia ikut follow dan program kita, YouLife Academy, saya katakan, alhamdulillah selama ini, atas izin Allah SWT, beliau sampai mengatakan, ya sebagian besar mengatakan mereka menyesal ikut kelas kita, Pak Ibu. Menyesal, betul. Menyesal saya ikut kelas Anda, kata gitu. Menyesal, kata beliau. Ya. Sebab menyesal baru sekarang ketemu. Menyesal baru sekarang mendapatkan informasi ini. Kenapa tidak dari dulu? Itulah penyesalan mereka. Ini kan main-main Pak Ibu. You kalau nggak percaya tanya, dan mereka sudah ikut di kelas kita, mereka akan katakan sama. Mereka sangat menyesal sekali. Ya, tapi tidak bisa berbuat apa. Akhirnya mereka mengatakan alhamdulillah lah, kata begitu. Karena kalau dipikir-pikir apa, ya apa disesali lagi, karena memang itulah kenyataan. Akhir beliau menerima dengan lapang hati dan beliau akan buat tindakan gila-gila. Karena itu pada saat mereka sudah tahu, mereka tidak akan berhenti. Ya. Betul saya katakan dan you. Beliau akan menyesal dengan menunda-nunda. Beliau menyesal saya mengatakan. Kenapa? Karena rekening akan kosong. Kebutuhan akan nambah terus. Sementara pemasukan dipentingkan setiap hari. Nah, itulah saya katakan. Apalagi sekarang kita pada pagi hari kita akan bahas tentang kadang ada 3 saya mengatakan, ada 3, okay, yang harus you preparing atau yang harus you miliki pada diri Anda sendiri, supaya setiap hinaan ataupun orang yang membenci Anda ataupun orang yang menyerang Anda, ya, itu Anda jadikan sebagai sebuah energi. Nah, ini kita akan bahas ini. Bagaimana cara merubahnya jadi sebuah energi. Ada 3 cara saya katakan. Ada 3 ketentuan lah saya mengatakan. Yang kalau dibutuhkan 3 ketentuan lah. Supaya apa? Supaya hinaan-hinaan itu tadi itu memunculkan sebuah power. You tahu power ya dalam diri Anda, boom gitu. Itu dia tuh, you butuh itu hari ini Pak Ibu. Sebab ketika dia menghina, you nggak bisa membunuh dia masalahnya. Kalau dia hina, kalau dulu ketika zaman batu dia hina you, contoh begitu, you ambil parang celurit, nah, you belah leher dia settle sudah. Ya. Dia sekarang nggak bisa. You bisa sakit hati gitu dengan seseorang. Kalau dulu enak Pak Ibu, ya katanya sih, saya belum pernah ngalamin juga sih. Katanya kalau dulu, katanya zaman batu dulu kalau dihina, sakit hati, sudah bunuh aja jebret. Nah, contoh begitu. Ya, contoh lah yang dimulai dari adalah Habil dan Qabil. Itu ceritanya begitu. Dulu kan cerita begitu. Habil dan Qabil ini ada sesuatu, akhirnya apa? Satu dengan lain membunuh. Itulah pertama kali manusia di atas dunia ini membunuh. Nah, itu dia. Anaknya Nabi Adam dan Hawa. Nah, kalau dengar cerita, you pernah dengar cerita itu enggak? Kalau cerita bagus, kalau nggak dengar saya katakan ini dulu ceritanya. Oke. Nah, sekarang kalau buat begitu, oh, selamat hari raya, dia akan masuk ke laut, saya katakan, ya, udah nggak bisa. Nah, sehingga apa yang saya lakukan hari ini? Hari ini saya lakukan adalah pada saat mereka buat seperti itu. Pertama saya katakan dengan Anda, satu hal, just menyadar dulu tentang manusia. Manusia ini ada beberapa hal yang tidak bisa kontrol. Pertama adalah Anda tidak akan bisa mengontrol mulut manusia. Ini poin pertama dulu, coba catat. Ya, oke nggak ini berapa hari ini? Hah? Paham nggak ini? You tidak akan bisa kontrol ataupun you tidak bisa menutup mulut manusia, Pak Ibu. Yang mungkin mengata-ngatai Anda, yang mungkin menghina Anda segala macam, you tidak bisa mengontrol dia. You tidak akan bisa menghentikan mulutnya dia.
Ya, itu memang kerjanya dia. Itu kata kunci, dan you harus sadar ini dulu. Ya, jangan berpikir, "Loh kenapa ya dengan begitu dengan saya? Kenapa ya gini dengan saya? Kenapa ya saya lo nggak begitu?" Nah, contoh begitu. "Saya nggak buat begitu, saya lo nggak ngerjain begitu. Tapi saya diomongin begini-begini." Ayo baper sendiri, you ngomong sendiri. Saya katakan, biarlah kerjaan dia, cuma kerjaannya dia masalahnya. Masalahnya adalah saya katakan, kenapa terpengaruh dengan kalimatnya dia? Itu doang problem sekarang hari ini. Ya, kalian paham deh saya katakan. Sebab masih banyak yang temui Bapak Ibu. Dia sedang mau belajar, dia masuk kelas. Ya udah oke, udah semangat belajar, dia lihat video, oke. Urusan ke RDN contoh begitu. Tiba-tiba keluk-keluk ono tetanggane teko. Kawannya. "Ngapain? Bro, gini. Gua lagi belajar gini." "Alah. Udah jauh aja ngimpi." Contoh begitu. Ya. "Aja ngimpi akan dapat begitu." Enggak bakal terjadi, sudah ada yang begitu. Ya. Sudah senggena-gena sudah ada aja cara. Itu hati-hati loh, nanti kena ditipu lah ini saya gini-gini ya. Itu kan muncul itu Bapak Ibu. Ya. Siapa setuju dengan kalimat saya? Coba komen air dulu. Benar nggak? Berapa orang di antara Anda saya katakan mengalami proses itu dalam hidup you hari ini? Ya? Ketika you buat sesuatu yang the best dalam diri Anda atau untuk keluarga Anda, tiba muncul serangan-serangan seperti itu. Saya tanya dengan Anda, berapa orang muncul coba? Coba komen saya dulu, ya. I dulu. Halo. Itu saya katakan dengan you. Itulah impact saya mengatakan, ya, paket yang saya hadapin hari ini. Artinya hari ini adalah kita menyadari hal itu akan pasti terjadi. Maka saya katakan you tidak akan bisa menutup mulutnya orang. Apalagi sekarang nggak pakai mulut lah. Dia sekarang pakai ini nih, pakai handphone nih untuk jarinya dia. Coba begitu. Ya, you tidak bisa menutup mulutnya dia, jarinya dia, pikirannya dia untuk dia buat sesuatu pada Anda, untuk dia membicarakan tentang Anda. Kayak saya kemarin misalnya, saya lagi ngomong begini, lagi sharing, tiba-tiba dia ngomong, "Wih, ini anak apa nih, orang satu nih gila memang ini," kata dia gitu, ya. Ini ngajar satu yang apa? Dia agak sangat tahu negatif positif, tapi saya gila saya katakan, "Oh iya benar," saya katakan, "memang saya ngajar orang gila hari itu." Gitu kan dengan dia sudah akhirnya. Beliau paham deh. Benar biawak kata beliau. Benar lah biawak tadi. Itu yang pertama ya, jadi tidak bisa menutup mulutnya orang. Yang kedua saya mengatakan yang sadari adalah, itu poin pertama dulu. Sebelum kita nanti apa formulanya. Oke. Yang poin kedua adalah ya, yang harus sadari bahwa ya, perjalanan hidup kita ini ya, ini poin kedua ini. Itu hanya akan bisa kita lalui dengan sebuah keyakinan yang kuat. Nah, itu kata kunci kedua. Perjalanan hidup kita ini hanya akan bisa kita lalui dengan sebuah keyakinan yang kuat. Artinya adalah saya mengatakan, disinilah butuh yang namanya adalah ilmu. Sebab keyakinan muncul itu karena ilmu. Halo? Keyakinan muncul karena ada contoh-contoh yang datang. Kalau ada ilmu saya mengatakan, dia akan buat keyakinan yang kuat. Contoh kita dalam dunia pasar modal. Kenapa di kelas yang hari ini, ya, yang pagi ini, contoh begitu jam 7, saya akan buka nanti dengan Anda. Ya, tentang membangun keyakinan Anda dulu. Tentang dunia pasar modal, tentang saham. Mungkin selama ini Anda juga mendengar saham itu judi, saham itu haram, ya, saham itu riba, ya, macam-macam lah you pernah mendengar yang selama you dengar. Okay? Yang ini tentu saya mengatakan kalau saya tidak membantu Anda mengclearkan bab begini, you tidak akan tenang buat cuan setiap hari. Sebab, perhatikan ini Bapak Ibu ya. Kalau you tidak ikut kelas yang pagi hari ini, pegang kalimat saya. You tidak ikut kelas pada pagi ini, ya, yang kita berikan, okay. Dan tiba-tiba you langsung saya ajarkan tentang bagaimana pegang handphone, okay. Jadi dapat cuan di situ. Pegang handphone tekan ini dapat, nah, buat ini, buat strategi ini, kemudian strategi begini, tekan buy gini-gini, sahamnya begini-gini, langsung dapat cuan, okay. Bahkan saya mengatakan saking mudahnya akhir setiap hari dapat cuan. Kayak murid-murid kita kemarin, ya hari ini juga begitu, dia setiap hari dapat cuan. Dapatlah 200.000, 500.000, kadang 1 juta, ada yang dapat kemarin tiba-tiba kaget, alhamdulillah dapat 2.500.000, contoh begitu. Saya mau gimana lagi nih, bingung. Ada yang bingung kemarin itu. Ya, contoh begitu. Why saya mengatakan, jadi kalau you dapat sebuah kemudahan, you dapat kemudahan sesuatu, ya, saya mengatakan. Dan kemudahan itu tadi muncul, ya. Muncul karena karena tiba-tiba you dapat mudah tanpa ada proses untuk bangun keyakinan, maka akan muncul nanti keraguan pada diri Anda. Iya tah yang ini halal. Jangan-jangan ini, ya, contoh begitu. Dia akan munculkan begitu.
Nah, sehingga saya mengatakan, ini impact apa nih? Impact dari orang yang akan dan tadi, ya. Impactnya adalah saya mengatakan, kenapa nih butuh keyakinan dalam diri seorang, ya. Sebab ini yang dibutuhkan utama dulu. Itulah gunanya ilmu, kita mudah belajar. Ya, sehingga kalaupun ada kiri kanan yang datang, orang yang mencoba menghack Anda, menyerang Anda segala macam, ya, itu dia akan mudah terproteksi dengan cepat. Karena itu saya katakan Anda sedang dalam proses hari ini. You belajar masuk kelas kita contoh begitu, dan you dapat serangan kiri kanan, ya. Itu dalam rangka apa? Kita sedang membantu Anda, saya sedang membantu Anda, ya, untuk membuat keyakinan atau sebuah benteng yang kuat pada diri Anda. Yes, saya buat begini based on ilmu kok. Saya melakukan ini karena ada ilmu kok, ada knowledge-nya kok, ada dasar hukumnya kok, ada scientist-nya kok. Entah begitu. Ini paham gak ini? Ada fatwanya kok, ada ininya kok. Lantas ketika orang kiri kanan mengatakan dengan seperti ini, berarti problem bukan di dia sebenarnya, bukan di saya, di dia sebenarnya. Dia yang tidak tahu, dia yang tidak paham, dia yang tidak mengerti. Ya, ini paham nggak ini Pak Ibu? Saya ceritakan gini. Ya, kelas kita dalam Zoom. Kelas kita buat dalam Zoom, oke? Okay? Ya, kita via Zoom online. Kalau via online Zoom aja bisa bikin cuan, ngapain ke offline lagi? Itu dia. Kadang-kadang offline nggak jadi apa-apa juga saya katakan. Juga belajar offline selama ini puluhan tahun belajar offline nggak jadi duit juga kok saya katakan. Mendingan belajar online tapi jadi duit kan penting sekarang hari ini. Kalau paham deh, katakan dengan dia. Oke, itu dia. Nah, karena keyakinan. Kenapa saya katakan yang ketiga? Oke, yang ketiga harus paham bahwa orang-orang yang menyerang Anda itu tadi, ya ini poin ketiga nih, orang yang menyerang Anda tadi, yang dia akan hack Anda, yang dia akan mencoba bicarakan dengan Anda, dia akan mencoba mempengaruhi Anda, atau dia akan coba untuk mengejek Anda barangkali saya mengatakan, atau tentang hina Anda sekali saya mengatakan. Oke. Kenapa menjadikan energi? Sebab you harus sadar juga poin ketiga ini adalah selain keyakinan, yang ketiga adalah apa? Yang paham bahwa mereka tadi you harus pegang dalam pikiran Anda. Orang yang coba menyerang tadi, kemudian menyarankanlah inilah segala macam, yang mencoba memberikan biawak tadi, you harus sadar bahwa mereka tadi, dia tidak akan membantu Anda menyelesaikan hutang Anda. Dia itu tadi, dia tidak akan datang kepada Anda ngasih uang untuk menyelesaikan cicilan rumah Anda barangkali, atau cicilan motor Anda barangkali. You paham gak ini? So pertanyaan saya adalah kenapa you harus dengarkan dia? You paham gak? Ini banyak orang yang kadang baper, ketemu konsultasi dan kita. Saya tanya dengan dia tanya dengan yang apa nama yang ngeluh tadi. Saya tanya, orang yang ngomong itu dia bantu you nggak nyelesaikan hutang itu gitu dengan dia. Rekening you listrik di rumah yang setiap hari you pakai, dia bantu nyelesaikan nggak? Dia bayar nggak setiap bulan? Bantu bayar nggak? Rekening air dia masuk bayar nggak? You paham gak nih Pak Ibu? Pesan katakan ini. Anak you sekolah misalnya itu butuh dana, dia bantu bayar nggak? Dia cuma bisa tiba-tiba adalah yang ngomong dengan Anda, jangan ini, hati-hati, bla 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 bla, tapi nggak ada solusi. Bapak Ibu, ya, saya pernah masuk pada level itu, bahkan level seorang ustadz sekalipun yang saya hormatin, ketika dibicara itu kepada saya terpaksa saya ngomong dengan dia, tutup mulut antum ustadz, itu kan dengan dia. Kalau antum marah dengan saya karena saya tidak membaca Al-Quran, menegur saya karena saya tidak baca hafalan Al-Quran, ya itu is okay. Tapi kalau saya menjalankan bisnis, you melarang segala macam, tutup mulut antum, kecuali memberikan solusi pada saya. Itu kan dengan dia Pak Ibu. Ini saya. Why saya mengatakan dengan Anda Pak Ibu? Sebab pada zaman seperti saat ini, ya, kenyataannya adalah saya pada saat itu harus mencari solusi sendiri jalan hidup saya. Hutang saya yang menumpuk hampir 1,5 miliar dulu, siapa menyelesaikan? Dia menyelesaikan? Enggak. Saya pun kalaupun ngomong dengan dia, paling dia ngomong, waduh kok sebanyak gitu ya, contoh begitu. Ada solusi enggak? Enggak. Ya, you paham nggak nih Pak Ibu? Saya bicara pagi hari ini, saya cerita ini paham nggak ini? Coba selalu video ini saya katakan dengan Anda. Saya kadang-kadang bicara bab seperti ini memang tidak mudah sebenarnya untuk menyampaikan. Sebab terlalu banyak orang hari ini itu adalah dia energi suka down. Salah satu penyebabnya adalah ilmunya sudah nggak ada, okay? Kemudian tekanan yang sangat berat. Ya, masuk kelas dia coba jadi ragu-ragu, iya enggak. Saya tanya dengan you hari ini, ya. Keraguan you muncul, saya mengatakan. Ya, masuk kelas, bahkan banyak yang komplain dengan kita gitu, dan kenapa? Itu kan ada masalah apa dengan you? Rupanya apa? Saya dikomplain dengan orang tua saya, kata beliau. Orang tuanya. Nah, apalagi itu saya nggak berani ngomong. Ya.
Yang saya katakan adalah coba bicara baik-baik. Kalau orang tua Ayu bicara gitu, bicara baik-baik. Kalau istri bicara gitu, coba bicara baik-baik. Ya, kalau suami bicara gitu, coba bicara baik-baik. Nah, itu saya katakan dengan dia. Sudah masuk kelas, nah itu dia caranya. Tapi kalau tetangga Ayu ngomong begitu, Ayu ngomong dengan dia, bilang dengan dia, menengo, gitu bilang. Menengo, itu saya ajarin biasa, menengo, gitu. Nah, kalau keluarga Ayu ngomong gitu nggak boleh, saya katakan. Nah, saya nggak mengizinkan. Sebab apalagi di dalam kawan-kawan Facebook Anda dibuat sesuatu atau ya sedang share WhatsApp gitu misalnya tentang saham syariah gini-gini, tiba-tiba dia marah-marah, wah hati-hati ini haram gini-gini bla 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 bla, muncul kalimat itu haram gini-gini, hati-hati loh kalau haram itu nanti makan dia adalah bagian dari kayu api neraka dan itu akan keturunan akan merasakan bla bla bla. Sehingga you baca, ya rupanya akhirnya jadi baper, takut juga ya, contoh begitu. Tanya dengan dia yang ngomong seperti itu. Oke Ustaz, kalau ini haram apa yang, tanya dengan dia ya. Saya pernah ngajarin seorang kawan saya. Siapa mau tahu cara yang paling baik. Sebab ada seorang kawan saya, dia levelnya udah doktor lah, S3 lah saya katakan. Tapi akhirnya menggunakan senjata yang sama pada saat itu. Dia pakai senjata saya. Siapa mau? Saya berikan sebuah tip cara untuk mengkat. Ya, ini tipnya ini bagus dengan dia. Sebab pada saat itu dia dapat komplain. You dokter, gini-gini, you ikut dan Pak Dodi belajar gini-gini, ya. Untuk ngapain gitu. Ada gitu ya, karena kan ya kita ini kan S1 pun nggak kepake ilmunya. S1 saya nggak pakai ilmunya ya, kecuali ilmu bangkrut ya, betul. Saya dari ITS tahun 2000 itu ya, teknik sipil, ijazahnya ada saya katakan, tapi sekarang nggak usah hilang ijazah saya. Dan nanti saya urus lagi lah pengganti begitu. Kemudian dia dokter, kemudian saya mengajarin gini ya. Akhirnya apa? Jadi Ustadz yang ngomong, apa kata beliau pada saat itu? Bayang. Apa kata beliau? Dia sambil menggunakan kalimat, oke, kata dia. Saya tidak ikut beliau, tapi tolong tunjukkan dengan saya, ini kata kawan saya ini kepada Ustadz dia. Tolong tunjukkan pada aneh, kata dia gitu. Ya. Tolong tunjukkan dengan aneh, ya. Cara dan formula cepat untuk ngerubah modal aneh 1 juta ini mencapai 1 miliar, kata beliau. Kalau antum bisa menunjukkan ke aneh, saya akan ikut apa kata antum gitu. Akhirnya terpaksa kalimatnya muncul begitu, kan nggak pantas sebenarnya seorang murid ya ndablek gitu kepada ustadznya. Ya, saya katakan ojo ngono bro, tak gitu kan, nggak berkal. Lo masalahnya dia cuma ngelarang tok dia nggak boleh tapi nggak berikan solusi, katanya begitu. You paham nggak ini Pak Ibu? Itu bahkan orang terdekat itu. Nah, tapi saya pikir begitu saya dengar, best juga kalimat gitu kan dengan dia. Boleh juga kalimat ente gitu kan dengan dia. You paham gak nih Pak Ibu? Sampai muncul kalimat itu dengan dia. Tolong tunjukin dengan saya formula yang halal dan benar, oke? Untuk mempercepat proses mencapai 1 miliar. Atau balah mudah gini deh. Ente kan seorang ustadz, kata beliau. Ente kan tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Oke? Hanya dalam waktu nggak nyampe setahun, ya, nggak nyampe 3 tahun, itu sudah punya miliaran rupiah, kata beliau. Nah, apa formulanya, apa strategi bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu? Ya, yang harusnya tentu bisa dikaji dong. Kan tidak mungkin Allah SWT menggelari Abdurrahman bin Auf sebagai seorang multi jutawan, miliarder kurang lebih, okay? Yang dimana apapun dipegang oleh Abdurrahman bin Auf itu jadi emas. Itu kalimat begitu kan? Apapun dengan dia jadi emas. Kan tidak mungkin Allah akan berikan anugerah itu pada beliau. Kecuali saya mengatakan pasti akan digunakan pasti nanti akan digunakan sebagai sebuah contoh umat-umat berikutnya. Ya, atau contoh bagi itu kan sahabat Bani Rasulullah SAW, dan dia hadir pada zaman Rasulullah SAW. Tentu Allah pun akan memberikan pendukung-pendukung beliau dan banyak multi miliarder. Bahkan saya dapat informasi ya 9 dari 10 para sahabat tadi adalah 9-10 sahabat yang jamin masuk surga itu adalah para multi miliarder semua. Cuma 1 orang yang miskin. Nah, sampai tanya dengan dia, apa formulanya kira-kira? Caranya? Masalahnya, kata beliau adalah umur saya sudah 40 tahun lebih ini. Tapi 1 miliar pertama belum tembus juga ini. Tolong tunjukin caranya deh, kata dia. Mumpung saya belum mati, tolong tunjukin caranya. Karena insya Allah kalau saya tembus 1 miliar, ya, saya akan melakukan infak masalahnya. Saya akan gunakan untuk bayar ke Palestina, ya. Saya akan banyak yatim piatu, bangun pondok pesantren, contoh begitu, kata beliau. Saya akan banyak bantu lagi orang untuk dapat pulang pekerjaan. Saya punya bisnis, contoh begitu. Ya. Kalau paham?
Ya, diamin juga, saya nggak tahu, diambilin juga. Ternyata dialami juga cerita saya ini ya. Kenapa kita sama kira-kira? Saya pikir saya sendiri yang mengalami gitu, saya pikir you nggak ngalamin. Ya kan you oke aja selama ini. You paham nggak nih Pak Ibu? Ya, sebab nanti akan bicara tentang hacker ini, saya mengatakan, ya, ataupun para hater-hater ini yang membenci Anda, yang menghina Anda, ya, itu kalau you salah menyikapinya, saya mengatakan, dia akan jadi bumerang. Maka saya katakan dengan Anda, especially kalau you memang mau saya guide, you mau saya bimbing, Pak Ibu, ya, karena murid-murid saya di Life Academy, salah satu saya katakan dengan dia adalah you harus menjadikan para hater sebagai lover. Pegang kalimatnya. Jadikan para hater, orang pembenci tadi, sebagai lover. Itu dia. How to change from hater to lover. Nah itu dia. You paham gak ini kalimatnya ini? Bagaimana ngerubah dari para hater itu menjadi lover. Orang yang sayang dengan Anda. Orang yang Anda cintai. Kenapa? Karena dia membuat begitu karena dia tidak tahu. You doakan dia mungkin, saya katakan. Jangan ketika dia buat begitu, you balas dengan, menghina dia juga. Salah juga you. Sebab you harus sadar, para hater-hater ini datang sebenarnya adalah dalam rangka untuk menguji kita. Yang dia datang kan Allah juga yang menggerakkan sebenarnya. You paham gak? Allah sedang menguji Anda sebenarnya. You sedang belajar hari ini, dia datang pada you. Bagaimana sikap you menghadapi dia? Kalau you salah menyikapi dia, maka Allah mengatakan, you tidak layak deh. Nah gitu sudah. Saya tahu sudah tidak layak sudah. Kenapa? You salah menyikapi tadi. Artinya tidak punya kelayakan. Karena saya mengatakan adalah rezeki datang kan bukan karena hebatnya kita, tapi rezeki datang karena kelayakan dan anugerah Allah SWT semata. Jadi paham deh. Nah di antara ujian-ujian itu tadi sama dengan Anda. Jadi paham gak nih pada pagi hari ini saya cerita ini Pak Ibu. Nah, saya kadang-kadang ikut ceritanya nanti saya ikut saja istirahat ilmu insya Allah aman barakah insyaallah. Lah iyalah. Emang bisa jadi MUI pula apa saya katakan. MUI sudah bikin istihad, sudah bikin fatwa, ikut aja sudah. Mau lagi sudah. Kecuali juga memang ahli memang juga ahli fatwa. Ini kadang-kadang enggak di luar di pinggir kopi nongkrong mencoba jadi ahli fatwa pula saya katakan. Oh enggak ini loh gini-gini. Logikanya loh gini-gini. Wah, pakai logika dewe. Saya mengatakan, kepala otak lah kadang-kadang begitu. You paham ini Pak Ibu? Oke, you paham ya Ustaz? So itu paling tidak 3 poin penting saya katakan, okay? Bagaimana menghadapi para hater-hater atau pembenci tadi, okay? Yang dia memang kan itu kerjanya dia, ya. Yang kedua, you juga butuh energi. Yang ketiga, saya mengatakan you butuh keyakinan. Yang ketiga adalah saya mengatakan yaitu dia tidak akan dia tidak akan membantu menyelesaikan masalah hutang Anda. Yang ada hari ini adalah you is you. Maka saya mengatakan dalam kelas kita yang paling penting pertama adalah apa impian Anda sebenarnya? Apa target hidup Anda sebenarnya? Apa big why Anda sebenarnya? Kenapa Anda buat sesuatu hari ini? Kenapa Anda harus belajar lagi setiap hari? Kenapa Anda masuk kelas belajar improve diri Anda setiap hari? Why? Itu yang penting you harus segera saat ini saya mengatakan untuk you improve terus menerus. Why itu penting? Why saya mengatakan? You cari itu. Itu menjadi kekuatan Anda sebenarnya. Para hater-hater yang datang sama Anda itulah bunga-bunga, kembang-kembang perjalanan Anda untuk mencapai 1 miliar pertama. Kalau you paham deh. Kalau memang you ingin mencapai 1 miliar, kalau memang you butuh, kalau enggak memang beda lagi. Maka saya mengatakan di kelas saya adalah saya hanya khusus spesial mengajar tentang buat duit masalahnya. Ya. Saya tidak lagi punya ilmu lain masalahnya. Sebab ilmu buat duit ini kenapa saya ambil spesialisasi ini? Sebab di kampus nggak ngajarin. Yang saya tahu lah. Kecuali kalau memang ada kira-kira ada sebuah kampus yang ngajarin tentang ilmu buat duit lah. Coba info dengan saya nanti. Ya, saya sedang punya cita-cita juga ingin mendirikan kampus spesialisasi buat duit. Siapa oke kira-kira? Ada judul kampus sama spesialisasi buat duit, entah gitu. Itu namanya Life Academy. Aku paham. Jadi kalau nanya itu kenapa? Spesial ngajar buat duit gitu. Duit dari mana? Pegang handphone jadi duit. Nah itu dia. Pegang handphone tekan-tekan jadi duit. Pegang handphone tekan-tekan jadi duit. Pegang handphone share jadi duit. Kan enak. Ya. Siapa mau begitu coba? Coba komen mau dulu. Mau nggak? Oke lah, brother. Udah jam 7.30. Masuk kelas ya. Karena kita ada kelas bisa hari Kamis ini ya. Yang daftar baru 500-an orang. Saya harap you bisa hadir di dalam kelas dengan penuh ketawaduan, dengan penuh keikhlasan, mencari ridho Allah SWT. Oke. Kalau tidak paham yang saya katakan, coba dia berdoa dulu, oke? Ya, berdoa dulu saya mengatakan ya. Sebelum masuk kelas.
Ya, jangan expect, kalau you tidak paham, jangan expect saya akan mampu memberikan pemahaman. Tidak, saya hanya sharing pengetahuan dan ilmu saya dan pengalaman saya. You paham tidak paham itu urusan Allah SWT. Itu urusan you dan Allah SWT. Sebab yang akan bisa memahamkan Anda itu bukan saya. Allah SWT itu yang saya tahu. Oke. La haula wala quwata illa billahil azim, itu bahasa mudahnya. Oke, kalau dipaham deh. Setiap punya kekuatan Bapak Ibu kecuali saya berbagi. Pengalaman, experience, jatuh bangun selama ini, supaya tidak berbuat lagi kesalahan sama. Tapi kalau tidak paham juga apa yang sampaikan, itu urusan dengan Allah deh. Coba you minta Allah SWT, oke, minta doa lah, makanya minta dibukakan hati, minta dibukakan pikiran, ya, dilapangkan rezeki ya. Kenapa kita berdoa selama ini? Supaya apa? Supaya Allah berikan, itulah nama rezeki sebenarnya. Karena Allah sudah memberikan sebenarnya kalau dipaham. Ya, tapi kadang kita yang tidak tidak ready lah menerima anugerah itu tadi. Oke. Kelas apa? Ini kelas spesial saya berikan pada mereka free daftar. Bagi yang belum masuk kelas atau mengikuti kelas silakan masuk di daftar maucuan.com, namanya www.maucuan.com. Nah, itu dia. Coba kru bantu berikan link www.maucuan.com, oke. Nanti akan ada yang akan butuh masuk kelas silakan. Karena kelas hari ini udah tutup ya. Yang daftarnya udah bisa sebab tadi malam udah ditutup masalahnya. Kelas daftar untuk pada pagi hari ini. Sehingga kalau you mau ikut, masih ada nggak kelas nanti? Coba masuk aja, you masuk di maucuan.com. Masih ada nggak kelas itu kita laksanakan? Kalau tidak ada ya memang udah tutup berarti. Oke, kalau masih ada ya dia akan lanjut. Ya, sebab ini yang mengerin ada semua tim saya masalahnya, bukan saya mengerin. Saya adalah diminta untuk ngajar, saya ngajar. Saya bantu, ya saya bantu. Itu dan so kita ada tim hari ini yang kurang lebih ada 16 orang. Tim saya yang menghandle program ini ya, untuk membantu adalah mempercepat lagi mencapai 1 miliar. Karena saya tahu tidak mudah memang untuk saya bimbing Anda ya, bagi yang mau juga tentunya. Oke, brother, sister ya. Sukses untuk semua ya. Dan salam jumpa di dalam kelas nanti ini hari ini dan sukses untuk Anda semua. Salam cuan selalu yang akan cuan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.